Banyak yang bertanya-tanya kemana Mario Shiraji di musim 2022. Nggak ada yang tahu jawabannya, mungkin hanya bisa menebak-nebak dan juga ya paling berharap Mario Aji naik kelas ke Moto3 World Championship ataupun ke Moto2 World Championship. Namun kalau ke Moto2 World Championship kayaknya kejauhan ya, karena Mario Aji baru di kelas Moto3, Chef Moto3, dan di Red Bull Rookies Cup dengan motor KTM RC 250R. Jadi masih kayaknya terlalu jauh melompatnya gitu, terlalu lompat indah lah. Karena kita tahu Moto2 saat ini di World Championship itu menggunakan Triumph 3 silinder 765 cc. Jadi apa ya, tenaganya jauh banget cuy. Jadi membahayakan juga buat pembalap yang hanya bermain di Junior World Championship Chef Moto3 yang mungkin tenaganya sekitar 60 horsepower harus pindah ke motor dengan tenaga 140 horsepower ya. Jadi Triumph 3 silinder 765 cc Moto2 World Championship itu bertenaga 140 horsepower. Jadi bisa kaget cuy, bisa bahaya juga. Tapi menariknya begini. Ini opini saya aja ya. Jadi jangan kalian anggap serius dan juga jangan kalian anggap saya halu. Menariknya, Chef Moto2 2022 esok itu akan menggunakan platform mesin Triumph 3 silinder 765 cc yang bertenaga 140 horsepower. Jadi kemungkinan Chef Moto2 itu akan menggunakan mesin yang sama persis yang digunakan dengan Moto2 World Championship. Nah, menariknya adalah nggak ketahuan Mario Aji kemana ketika 2022. Kalau saya berpikiran kemungkinan Astra Honda Racing Team sebagai pensupport Mario Shiraji yang dari Indonesia hingga ke Eropa itu akan menaruh Mario Shiraji di kelas Chef Moto2. Idih, serem ya, kayak udah tahu banget. Tapi saya nyium-nyiumnya ke arah sana karena kita udah tahu tim yang di publish oleh Dorna, maksudnya tim Moto3 World Championship kemarin sudah dipublish sama Dorna, tim Moto3, tim Moto2-nya, dan nggak ada nama tim Astra Honda Racing Team yang kemarin kan banyak yang kewar-kewar bilang gitu, Astra Honda Racing Team akan ke Moto3 World Championship. Nggak ada, udah di-share sama Dorna, nggak ada nama Astra Honda Racing Team di daftar 2022. Jadi kalau saya nyiumnya bahwa Astra Honda Racing Team akan menaruh Mario Aji di kelas Chef Moto2. Itu sangat bagus buat saya. Kenapa? Kalau kemarin 2021 itu ya boleh dibilang Moto2 World Championship dengan Chef Moto2 itu jauh jomplang. Kenapa? Karena Chef Moto2 masih menggunakan motor atau engine dari Honda CBR 600RR yang dimana tenaganya itu sekitar 130 horsepower. Jadi itu engine yang udah lawas karena dari 2019 itu Moto2 World Championship itu sudah menggunakan engine Triumph 3 silinder 765cc yang bertenaga 140 horsepower. Jadi kalaupun berlomba di Chef Moto2 itu udah kayak apa ya, bisa dibilang nggak ketat juga kompetisinya dan juga motornya udah ketinggalan. Jadi kalaupun mau pindah ke Moto2 World Championship itu nggak ngejual banget namanya. Makanya kita tahu yang juara di Chef Moto2 2021 ini yaitu Fermin dari Spanyol ya kalau saya nggak salah. Itu dia emang skillnya bagus dengan sasis Borosco ataupun apa namanya penyebutannya ya, itu dia memang cakep sih. Makanya dia wildcard di Moto2 World Championship juga bisa finish di 10 besar. Memang skillnya bagus dan juga di Moto2 World Championship dia pakai motor dengan sasis yang sama Borosco, bukan sasis Kalek ataupun speed up. Jadi menarik ya nih. Kalau saya nyiumnya, Mario Aji itu akan ditaruh di Chef Moto2. Pertama karena engine-nya sudah Triumph 3 silinder 765cc dengan tenaga 140 horsepower, itu nggak akan jauh berbeda banget dari Moto2 World Championship. Gitu cuy. Terus yang kedua adalah elektronik yang digunakan di engine Triumph 3 silinder 765cc ini itu mirip banget dengan elektronik yang dipakai oleh MotoGP. Jadi pembalap Moto2 zaman sekarang ini yang di Moto2 World Championship ya, yang pakai engine Triumph ini, itu dia nggak akan kaget-kaget ketika naik MotoGP karena memang motornya tenaganya gede dan elektroniknya pun hampir ya bisa dibilang satu tingkat di bawah dari MotoGP. Itu menarik banget. Jadi buat saya, kalaupun Mario Aji ditaruh masih di Chef Moto2 ketika 2022 ataupun masih di kelas Chef Repsol, buat saya sih
Gak ada masalah, karena memang penggunaan platform mesinnya adalah mesin yang hampir identik dengan Moto2 World Championship. Tapi kalau masih tahun ini masih pakai CBR 600 RR, ya bisa dibilang ya pemunduran ya, maksudnya tidak ada perkembangan, karena kalaupun dia pindah ke Moto2 World Championship yang pakai Triumph, dia akan kaget karena beda tenaganya, beda motor ya, beda segala macam, itu akan kaget. Sedangkan sudah pakai Triumph 3 silinder 765 cc dan itu bakal 11-12 banget dengan Moto2 World Championship. Jadi ketika nanti di 2022 itu mungkin seri Mandalika Mario Aji ada wildcard, dia pakai di kelas Moto2 langsung, jadi nggak di Moto3 gitu cuy. Karena kalau di kelas Moto3, pertama banyak banget yang ngomong Mario Aji itu kegedean, badannya udah gede banget, udah gak cocok sama Moto3 yang motornya kecil dan sekitar berapa sih, 60 horsepower kan, ataupun 65 atau berapa ya. Dan kayaknya powernya tuh gitu digas malah kayak mundur, bukan maju. Orang pada bilang kayak gitu. Jadi sebenarnya ya nggak salah juga orang ngomong kayak gitu, karena memang kelihatannya seperti itu. Mario Aji kuat banget di ketika cornering ataupun di setiap tikungan sekali, dia sangat kuat, dia sangat bagus banget ketika dia nyelip itu bagus banget. Namun ketika di stride itu digas malah dia mundur, lawannya yang berhasil overtake dia. Dan buat saya ya oke, benar kalau dia ditaruh di kelas Moto2, tapi kalau di CEF Moto2 tahun ini nggak cocok, mesinnya CBR. Tapi kalau CEF Moto2 tahun depan 2022 cocok, karena tim CEF Repsol sudah menggunakan engine Triumph 3 silinder 765 cc dengan 140 horsepower. Itu menurut saya, opini saya. Kalau kalian punya opini, silakan. Jadi kalau kalian jangan kaget tiba-tiba Mario misalnya dikabarkan bahwa akan balap di film CEF Repsol dan tidak ke ajang Grand Prix, kalian jangan kaget. Karena kalian udah lihat video ini, dan ini pandangan saya, opini saya. Kalau benar ya kebetulan, kalau salah ya maaf gitu kan. Tapi yang jelas mungkin akan seperti itu. Karena saya nggak yakin Mario akan ditaruh ke Moto3 World Championship, karena persaingannya sangat rapat dan itu nggak menguntungkan juga buat Mario. Daripada dia masuk ke Grand Prix namun malah jadinya dia di posisi belakang karena terkendala motor dan segala macam. Kalaupun ke Moto2 World Championship juga kayaknya kejauhan, lompatnya terlalu jauh, jadi kayaknya nggak mungkin. Masuk akal banget kalau ke CEF Moto2 film CEF Repsol. Oke, mungkin kalian punya pendapat lain, boleh ditulis kolom komentar. Juga kalian termasuk orang-orang lingkaran Mario Suryaji dan juga sponsor-sponsor Mario Suryaji, silakan tulis di kolom komentar, karena banyak banget orang penasaran Mario Aji itu 2022 kemana. Kalau saya berpikiran Mario Aji kemungkinan akan ke CEF Moto2 di musim 2022 dengan mesin engine Triumph 3 silinder 765 cc dengan 140 horsepower, yang dimana itu identik banget dengan Moto2 World Championship yang digunakan saat ini. Kalau kalian punya pendapat lain, boleh ditulis kolom komentar. Jika kalian ada saran, boleh ditulis di kolom komentar. Jika informasi saya salah, juga nggak apa-apa, dikritik di kolom komentar. Berkomentarlah dengan baik dan juga menghargai sesama para komentator. Akhir kata, sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.